Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Makmun. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas PAIB semester 3. Video ini merupakan video sejarah dari makam Selawe yang ada di Indramayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Lagi dengan saya Syukron Makmun. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan kita menguak sejarah-sejarah bagaimana sekarang saya sedang di makam Selawe. Tadi juga saya habis menaburkan bunga satu persatu di makam Selawe ini, dan bagaimana mitos serta sejarah yang ada di makam Selawe ini. Sekarang kita bersama Ibu Tuti selaku juru kunci. Menurut informasi yang saya dapatkan dari juru kunci, yaitu Ibu Tuti Herawati, makam Selawe atau makam 25 ini terdiri dari 24 santri yang berasal dari Palembang dan satu petilasan Nyi Endang Dharma. Sejarahnya yaitu berawal dari Raden Arya Wiralodra yang dari Bagelen. Beliau dapat wangsit dari kakeknya yaitu Ki Sidum agar membabat alas Dermayu, tempatnya yaitu di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tempat tersebut bercirikan adanya kijang bermata intan di atas tanggul sungai, dan akhirnya beliau pun menemukan kijang bermata intan tersebut dan menyeberangi Sungai Cimanuk. Setelah ketemu tempat tersebut, akhirnya Raden Arya Wiralodra membabat pepohonan ataupun membabat alas tersebut, sehingga berdirilah sebuah pedesaan ataupun pemukiman yang disebut dengan Padukuhan. Tanah di Padukuhan tersebut tanahnya sangat subur, sehingga masyarakat memanfaatkan tanah itu untuk bercocok tanam untuk melangsungkan kehidupannya. Setelah tugasnya selesai, akhirnya Raden Arya Wiralodra pamit pulang kepada pamannya, yaitu Ki Tinggil. Ki Tinggil tempatnya di daerah situ ya, daerah Dermayunya, sehingga Raden Arya Wiralodra pamit kepada pamannya untuk melaporkan ke kakeknya bahwasannya tugasnya telah selesai. Setelah pulangnya Raden Arya Wiralodra ke Bagelen, ada sesosok wanita yang berparas cantik. Beliau bernama Nyi Endang Dharma yang berasal dari Sumedang Larang. Tujuan datangnya Nyi Endang Dharma ke Padukuhan Dermayu yaitu untuk mensyiarkan ajaran Islam, dan akhirnya Nyi Endang Dharma diterima oleh Ki Tinggil, dan Nyi Endang Dharma bermukim di Padukuhan tersebut. Datangnya Nyi Endang Dharma ke Padukuhan Dermayu akhirnya terdengar oleh seorang guru besar Islam dari Sumatera, yaitu Pangeran Guru atau Pangeran Dharma Kusuma. Akhirnya Pangeran Guru ini menuju ke Padukuhan Dermayu bersama para santrinya. Santrinya terdiri dari 23 santri bersama beliau juga. Tujuan Pangeran Guru dan para santri menuju ke Padukuhan Dermayu ini yaitu sama, untuk mensyiarkan ajaran Islam. Namun di tengah perjalanan mensyiarkan ajaran Islam, akhirnya Pangeran Guru ini jatuh cinta pada Nyi Endang Dharma dan ingin mempersunting Nyi Endang Dharma. Tetapi Nyi Endang Dharma menolak atas cinta Pangeran Guru, sehingga antara Pangeran Guru dan Nyi Endang Dharma ini berperang. Pangeran Guru dan para santrinya melawan satu wanita, yaitu Nyi Endang Dharma. Tetapi Nyi Endang Dharma walaupun sendirian, tetapi beliau memenangkan pertarungan ini karena kesaktiannya dengan menggunakan selendang kuning yang dimilikinya. Dan akhirnya
Pangeran Guru dan para santrinya dimakamkan di Padukuhan Cimanuk. Setelah itu, Ki Tinggil yang merupakan paman Raden Arya Wiralodra itu ke Bagelen untuk melaporkan ke Raden Arya Wiralodra bahwasannya ada pertarungan hebat antara Nyi Endang Darma dan Pangeran Guru yang mengakibatkan padukuhannya rusak. Dan setelah itu Raden Arya Wiralodra langsung menuju ke padukuhan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan pada padukuhan tersebut kepada Nyi Endang Darma. Setelah perang mulut antara Raden Arya Wiralodra dengan Nyi Endang Darma, akhirnya Raden Arya Wiralodra jatuh cinta kepada Nyi Endang Darma karena kecantikan pada dirinya. Tetapi Nyi Endang Darma juga menolak cinta daripada Raden Arya Wiralodra karena Nyi Endang Darma datang dari Sumedang ke tanah Dermayu itu bukan untuk mencari jodoh, melainkan untuk mensyiarkan ajaran Islam. Karena cintanya ditolak, akhirnya Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Darma ini berperang. Pada peperangannya ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memenangkan pertandingan. Dan pada akhirnya, karena saking lamanya, akhirnya Nyi Endang Darma menyeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Tujuan dari menyeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk ini bukan untuk bunuh diri, melainkan untuk menghilangkan diri dan menghindari peperangan dari Raden Arya Wiralodra. Pada saat hilangnya Nyi Endang Darma di pusaran Sungai Cimanuk, ada suara tanpa rupa yang mengatakan bahwasannya abadikan namaku, maksudnya Nyi Endang Darma itu pada tempat ini. Dan akhirnya nama Indramayu itu berasal dari kata Nyi Endang Darma, yaitu Indramayu asalnya Dharma Ayu. Dharma itu maksudnya Nyi Endang Darma, Ayu itu yang berarti cantik. Setelah itu Nyi Endang Darma petilasannya dijadikan satu dengan makam-makam para santri dan Pangeran Guru, sehingga semua makamnya ada 25 atau disebut dengan makam Selawe. Ada juga sebuah mitos yang mengatakan jika kita menabur bunga pada makam ini, bunganya sejumlah 25 dan makamnya berjumlah 25. Jika pas bilangan 25 ini ditaburkan ke makam-makam satu persatu, maka kita beruntung dan baik. Tetapi apabila bunga yang 25 ini kurang ataupun lebih, maka kita harus introspeksi diri, barangkali ada yang salah pada diri kita. Itulah mitos dari masyarakat setempat, dan informasi ini langsung dari juru kunci, yaitu Ibu Tuti. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi sejarah dari saya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Terima kasih. Saya Syukron Makmun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.